Halo guys, kita jumpa lagi di Open Panel Channel. Kali ini gue akan review manga Death Note ya guys ya. New edition, terbitan dari MNC. Nah, ini salah satu yang gue suka ya guys ya. Dari MNC, ini kan gue belinya di official store-nya MNC di Shopee ya. Cara dia memperlakukan packing bukunya itu gue suka banget ya guys. Dia tambahin kardus di pinggirnya ya, biar pas di pengiriman itu tuh nggak rusak gitu ya. Karena kan tahu sendiri lah ya guys ya, kadang-kadang tuh di Indonesia itu begitu, pengirimannya tuh suka kasar atau bagaimana, totonya kita dapatnya tuh udah cacat gitu, karena padahal si pengirimnya itu udah kirimin dengan kondisi yang baik gitu ya. Mungkin juga udah dipilihin juga sama mereka yang baik, tapi karena di perjalanan dan atau bagaimana ditumpuk-tumpuk segala macam jadi cacat ya. Ini sering banget terjadi. Salah satunya tuh yang pas gue beli Rooster Fighter tuh ujungnya tuh agak cacat. Tapi ya sudahlah ya. Jadi ini hal kecil yang sangat gue apresiasi. Ya kalau seandainya semua pengiriman buku dipakein ini tuh ya akan lebih bagus lagi ya guys ya. Jadi si pembeli itu tuh merasa aman gitu bukunya, nggak kecewa kalau ada bukunya yang tiba-tiba cacat ya. Ya jadi itu aja, itu cuma intermezzo aja ya. Langsung aja kita unboxing ya. Jadi seperti ini ya guys ya, mewah banget guys. Aduh bagus banget, gue suka desainnya ya. Dia pakai, kalau dulu gue pernah belajar teorinya di percetakan itu, kalau ini nih foil emas ini salah satu tinta khusus lah dibilangnya gitu, cetak khusus lah dibilangnya ya. Udah dibikin ini yang bikin mewah banget gitu ya guys ya. Terus di laminating lagi sama Dove. Waduh, tambah mewah tuh, lihat ya guys ya punggung bukunya. Ini yang gue suka ya, jaket bukunya itu rapi gitu guys, dilepit lagi. Kalau yang kemarin itu yang Pluto itu agak gimana ya, kurang, dia nggak dilepit rapi, dia cuman ya udah dibiarin dijaketin aja tuh, itu dipakein jaket aja, jadi kelihatan melembung gitu ya. Nah ini rapi nih, gue lebih suka kayak gini nih ya. Tuh cakep banget ya. Ini adalah tulisan ini si autornya ya, yang penulisnya sama yang gambar ya. Ini logonya si Ryuk, ini setahu gue Ryuk nih, si Shinigaminya. Nah jadi ini dia udah kasih tahu ya kalau manga ini tuh ada 7 volume ya. Jadi nanti kalau lengkap 7-7 itu bisa dijejerin tuh jadi kayak kumpul, jadi semacam gambar ya. Jadi kayak artwork gitu ya, kayak lukisan, kayak bagus lah pokoknya, gue pernah lihat tuh. Keren. Terus dalamnya ya, desain dalamnya standar guys, simple, dibikin simple sama dia, karena buat apa rame-rame ya, karena jaketnya sendiri tuh udah bagus banget ya. Ini pakai art kartun, laminating glossy, udah pakai book paper ya. Book papernya sih ya dibilang tebel enggak, tipis enggak ya, sedang aja ya. Cetakannya oke, udah cukup bagus cetakannya, bagus, cukup tegas. Sama yang penting ini sih guys, marginnya enak ya. Kalau komik zaman dulu itu kadang aduh marginnya tuh mepet banget gitu ya. Kalau komik zaman sekarang kayaknya mereka belajar gitu, experience dalam membaca komik itu penting banget gitu guys. Kalau marginnya panjang kayak gini tuh kan lebih enak gitu dibacanya ya. Udahlah, gue nggak ada komplain sih sama desainnya ya. Ya memang harganya aja sih mahal, 88.000 ya. Tapi kita harus ingat ini adalah kontennya itu 1,5 volume dari komik standar ya. Kalau yang Pluto itu kan itu juga cukup mahal itu, kalau gue bilang tuh ya, 1 volume tapi harganya 75.000 ya. Dan tipis gitu loh guys. Kok ini kan 1,5 gitu, tebel ya.
Jadi 88.000 ya memang agak sedikit lebih mahal, tapi lebih hitungannya masih lebih worth it lah daripada harga yang si Pluto ya. Setipis itu 75.000 gitu ya guys ya. Gitu ya, toh gue juga carinya harga yang diskon, gak mungkin harga yang normal 88.000 ya. Kita boncos juga bos kantong kita gitu. Ya. Udah gitu aja sih soal spesifikasinya, gue puas banget ya, keren banget ya. Bagus banget ya kalau dipajang ya. Ya gitu deh. Oke, sekarang gue akan bahas artworknya guys. Jadi artworknya sendiri itu berbeda ya sama yang nulis ceritanya ya. Artworknya digambar oleh si Takeshi Obata. Nah, gue akan mulai dari logonya. Logonya itu gue suka banget ya, simple, cuman tulisan Death Note begini, cuman dibikin terbalik-balik kayak gini. Walaupun gue belum paham ya, gue belum ada informasi mengapa Death Note-nya itu logonya dibikin terbalik kayak gini ya guys. Ini cuma sepemahaman gue aja setelah gue membaca manga Death Note ini ya. Memang di Death Note ini tuh ada dua hal yang saling bertolak belakang ya, yaitu keadilan versinya si Light sama keadilan versinya kepolisian atau detektif L gitu ya. Keadilannya si Light itu walaupun sama-sama menjunjung keadilan, tapi si Light ini punya pemikiran keadilannya sendiri gitu guys. Ya, sepemahaman sederhana gue kayak gitu ya, kenapa logonya dibikin terbalik-balik kayak gitu ya. Gitu guys ya. Terus kita akan lihat dalamnya, gambarnya itu, wah, gue nggak bisa bilang apa-apa, gambar itu memang bagus banget guys ya. Kalian lihat ilustrasinya ya, ini ilustrasi di dunia Shinigami ya, alias dewa kematian ya. Jadi di komik Death Note ini tuh ada beberapa dewa kematian ya, yang kebetulan yang lagi diceritakan ini nih si Ryuk ya, salah satu dewa kematiannya. Nah, kalian lihat sendiri desainnya bagus ya, desain karakternya bagus ya, gambarnya menurut gue ini gambarnya menuju ke realistis tapi tidak menghilangkan ciri khas mangganya ya guys. Karena kalian bisa lihat dari gambar karakternya. Nah ini ya, Casey Light dan lain-lain, memang kelihatannya tuh realistis ya guys. Cuman dia nggak menghilangkan ciri khas manga gitu ya guys. Kalau sebelumnya gue pernah bilang karyanya Naoki Urasawa itu juga realistis, tapi dia itu gambarnya itu nggak kayak manga, lebih kayak ke komik Eropa atau Amerika lah ya. Kiblatnya mungkin kayak menjurusnya tuh ke barat gitu ya. Nah kalau Death Note ini enggak, dia tetap walaupun realistis tapi tetap dia ciri khas mangganya itu nggak hilang. Nah kemudian gila, yang gue salut itu dia menggambarnya tuh rapi banget guys tuh. Kalian bisa lihat sendiri ini gambarnya rapi banget, serapi-rapihnya ya guys. Tuh. Ya. Rapi banget gambarnya. Dan dia itu detailnya itu, walaupun dia detailnya nggak banyak main shadow atau bayangan ya. Kalau kalian lihat ini kan dia tuh nggak banyak bikin bayangannya tuh halus aja gitu, kayak nah, kayak gini kan bayangannya tuh halus, kayak mana lagi ya nih tuh. Tapi detailnya itu tuh ya, kalian bisa lihat sendiri detailnya itu bagus banget. Dia nggak terlalu banyak main di shadow, tapi dia detailnya tuh di hal yang lain gitu ya. Tuh, kayak di meja, di kotak-kotaknya ya, di gedungnya ya. Ilustrasinya tuh juga bagus gitu guys ya. Di setiap pergantian chapter tuh selalu ada dikasih ilustrasi gitu guys. Ilustrasinya tuh keren-keren tuh. Tuh. Sama yang gue suka ya, di setiap chapter itu dia kasih, gue nggak tahu nanti di volume 2 nya seperti apa, tapi at least di volume 1 ini tuh di setiap pergantian chapter itu dia kasih penjelasan ya, dia kasih detail yang bisa kita baca lebih detail lagi tentang Death Note ya. Jadi di dalam cerita ini tuh ada, di dalam buku Death Note ini tuh ada rulesnya gitu, ada how to use it-nya ya. Dan ini dijelasin dengan bahasa Inggris karena memang di cerita aslinya tuh Death Note ini tuh di how to use-nya tuh ditulis bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu ceritanya adalah bahasa yang universal. Nah, terus dikasih terjemahan Indonesianya. Ini mantep ya. Bagus sih, gue suka. Ya.
Buat gue manga Death Note ini gambarnya itu udah top tier ya guys ya. Gue bisa kasih nilai itu 9 ya, 9,5 atau 9 lah, 9 ya. Ini bagus banget gambarnya tuh, ilustrasinya keren ya, gambar karakternya keren, gambar Shinigaminya, Shiryuki-nya itu juga keren ya, nakutin gitu ya, bener-bener terkesan dewa kematiannya tuh dapet gitu ya. Tapi keren, dibikin bajunya tuh dibikin ala-ala punk gitu ya. Udahlah pokoknya kalau untuk gambar gue bisa bilang ini adalah salah satu gambar manga yang terbaik ya guys ya, gitu aja sih untuk gambar. Oke, sekarang kita akan bahas ceritanya guys ya. Jadi menurut gue ini ceritanya itu unik ya guys ya. Ceritanya sendiri ditulis oleh Sugumi Ohba ya, menceritakan bahwa kalau di dunianya Death Note ini ada yang namanya dewa kematian ya. Dewa kematian itu ada banyak guys di dunia Death Note ini ya. Mereka itu punya semua Shinigami itu punya catatan ya. Jadi catatan kematian atau Death Note ya, yang untuk mencatat orang-orang yang ingin diambil nyawanya. Nah, singkat cerita, salah satu Shinigami itu namanya Ryuk ini menjatuhkan Death Note-nya ya. Nggak tahu motivasinya beneran dia seperti yang dia katakan kalau dia memang orang yang ceroboh gitu, dewa yang ceroboh, atau memang dia sengaja gitu. Dan di sini di volume 1 ini tuh kita belum tahu motivasinya sebetulnya dia tuh apa ya. Nah, singkat cerita akhirnya Death Note yang jatuh itu diketemukan sama si Light Yagami. Light Yagami ini adalah seorang siswa SMA ya. Dia seorang siswa yang sangat berprestasi ya. Dia itu adalah siswa yang sangat jenius ya, orang yang sangat jenius. Nah, akhirnya dia ketemu lah si Death Note ini, terus dia kulik-kulik gitu ya. Apa sih? Nah, terus dibaca-baca, ternyata pas dicoba sama dia, kok bener dia tulis nama orang mati gitu. Nah, akhirnya dia punya ide gitu ya, karena mungkin dia si Light Yagami ini adalah orang yang sangat jenius ya. Jadi dia punya ide sendiri gitu ya, ide yang bisa dibilang ide yang brilian. Dia mau menciptakan kedamaian di dunia ini tuh versinya dia. Jadi singkat ceritanya itu dia mau menjadi dewa atas dunia ini. Jadi penjahat-penjahat di seluruh dunia ya, nggak cuma di Jepang doang. Ditulislah namanya tuh penjahat-penjahat kakap segala macam itu ditulis. Jadi banyak kasus-kasus, jadi timbullah kasus-kasus yang aneh gitu, kematian mendadak tapi jumlahnya masif, banyak gitu ya, dan hanya terjadi pada orang jahat. Nah, lama-kelamaan tampaknya si Light ini nih mulai kebablasan guys. Gara-gara dia kebablasan itu, akhirnya terciumlah sama si detektif L ya, salah satu detektif yang bisa dibilang dia adalah detektif yang paling jenius juga ya. Dia banyak membantu memecahkan kasus-kasus sulit di dunia ini, dan juga otomatis juga tercium sama kepolisian ya. Bahkan sampai dunia pun tahu kalau ini kasus ini tuh ada fenomena aneh bahwa penjahat itu tuh banyak yang mati mendadak gitu. Nah, akhirnya diselidiki lah. Terus singkat cerita kayak jadinya tuh kayak si Light sama si L ini ngadu strategi lah gitu lah ya, ngadu mekanik gitu ya, siapa yang paling cepat mendapatkannya loh. Nah, si L ini kan juga merasa kayaknya nggak bener deh ini caranya begini tuh, dia kayak main hakim sendiri gitu ya. Sedangkan di dunia ini tuh kan punya peraturannya juga gitu, nggak sembarangan lu main hakim ngebunuh-bunuhin penjahat gitu seenaknya ya. Jadi mereka itu kayak main apa ya, kayak kucing-kucingan gitu jadinya tuh ya. Si Light-nya bersembunyi tapi dia juga pengen pengen dapetin identitasnya si L, karena si L ini sangat mengganggu bagi dia ya buat merencanakan misinya dia dalam membuat dunia yang lebih damai versinya dia gitu loh guys ya. Nah, yang bikin serunya lagi ya guys, ayahnya si Light ini tuh ternyata adalah seorang kepala polisi ya, yang mana si ayahnya si Light ini juga ikut menginvestigasi ya kejadian-kejadian yang dibuat oleh si Light ini gitu. Nah, gue bilang sih ya kalian harus baca sendiri ya, karena ini memang ceritanya itu gak bisa gue ceritain dengan detail karena jadi gak seru lagi gitu loh guys ya. Ini ceritanya itu menurut gue cerita tentang
kayak gimana ya, psikologi juga ya. Jadi ini genrenya itu menurut gua kayak genre thrillernya ada ya, genre detektif ada, supranatural iya, misteri juga iya gitu loh guys ya. Semuanya dicampur jadi satu. Nah, dan yang pasti ini bukan komik action ya. Jadi kalau kalian yang baru pernah pertama kali baca atau tahu komik ini, jangan heran ya kalau ini tuh komiknya tuh lebih banyak balon dialog gitu. Karena memang bukan komik action, ini komik lebih ke psikologi gitu loh. Dan juga thriller gitu ya. Nah, dan juga di terakhir-terakhir itu ternyata kita mendapatkan bonus cerita ya. Kalau di konten listnya itu dia ditulisnya short story ya, short story Death Note. Apakah ini canon dengan cerita aslinya? Gua rasa sih ini nggak canon ya. Kayak ini dia punya cerita yang berdiri sendiri ya. Dan gua nggak tahu apakah ini bersambung ke volume selanjutnya. Tapi seperti yang gua baca ini ya memang agak bisa nyambung bisa enggak gitu. Tapi harusnya sih enggak ya, karena ditulisnya tuh short story gitu. Harusnya sih enggak ya guys ya. Nah, kalian yang suka cerita tentang thriller, supranatural ya, dan belum pernah membaca komik Death Note ini nih, gua rasa kalian wajib sih baca ini sih. Menurut gua ini seharga 88.000 dengan dapat 2 cerita ya. Ini kan dapat bonus ya, bisa dibilang kan gitu ya, bonus cerita ya. Menurut gue ini tuh jadi terasa 88.000 terasa worth it ya. Apalagi dengan buku yang cakep begini ya, desainnya dipajangnya juga jadi bagus ya, jadi indah gitu ya. 88.000 terasa worth it ya, walaupun gue juga akan tetap nyarinya yang diskonan gitu guys ya. Ya kalau bisa yang lebih murah kenapa enggak kan gitu ya. Nah, untuk kalian yang mungkin udah punya versi lamanya, kalau mau koleksi ini lagi ya kembali lagi kepada masing-masing kalian. Apakah kalian punya budget lebih? Kalau punya ya boleh-boleh aja, karena menurut gue ini memang manga yang layak dikoleksi ya. Karena kalian yang punya yang standar itu gua rasa nggak punya bonus cerita seperti yang disediakan, yang disisipkan di buku ini, di new editionnya ini gitu loh guys ya. Dan ini adalah komik yang menurut gua sangat layak dikoleksi ya. Ini juga menjadi salah satu komik yang prioritas gua yang lebih dulu untuk gua tamatin gitu ya guys ya. Gitu sih guys ya. Jadi gue berani kasih nilai komik ini itu nilainya 9 guys, karena memang sebagus itu komiknya. Oke, segitu dulu review gue untuk komik Death Note volume 1 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini hingga selesai, dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah support dan sudah memberi masukan-masukan bagi channel ini ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik like dan subscribe jika kalian suka video ini.